Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bu Bapak, Saudari, Saudara terkasih, salam bantul kasih, berkah dalam. Hari ini kita kembali berjumpa dalam renungan harian tanggal 3 April 2020. Kita ambil dari bacaan harian Yohanes 10 ayat 31 sampai 42. Bacaan ini menggambarkan Yesus yang dicaci, Yesus yang dihujat, Yesus yang diragukan oleh orang-orang Yahudi. Bahkan mereka berusaha membunuh Tuhan Yesus. Kita boleh berefleksi bahwa ternyata Yesus sebagai seorang nabi, tantangannya luar biasa. Sebagai seorang nabi, dia mengalami suka dan duka, bahkan duka yang sangat berat. Maka dari itu, kita bisa menatapkan pada diri kita masing-masing. Kalau kita mau melayani, harus siap seperti Tuhan Yesus untuk mengalami suka dan duka sebagai pelayan, sebagai seorang nabi. Maka dengan demikian kita tidak akan mudah melokro, tidak mudah menyerah, namun sungguh yakin, semangat bahwa aku mau mengikuti Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Dan sebenarnya kita bisa belajar dari seorang petinju. Kita bisa belajar dari Mike Tyson. Dia petinju yang hebat, petinju profesional. Namun dia tetap butuh pelatih. Pelatih itu tugasnya adalah memberitahu, tugasnya menasihati supaya Mike Tyson tambah baik. Padahal ketika pelatih ini musuh Mike Tyson, sekali pukul mungkin pelatih ini KO. Namun mengapa Mike Tyson butuh pelatih? Karena setiap pribadi, setiap manusia punya blind spot, wilayah hitam, di mana kita sebagai pribadi manusia tidak menyadari, tidak bisa melihat itu. Orang lain yang bisa menunjukkan, orang lain yang bisa melihatnya. Untuk itu, kalau kita masih mendapatkan kritik, diragukan, disepelekan, sebenarnya kita harus bahagia, harus bersyukur. Karena apa? Karena kita tidak membutuhkan pelatih yang harus dibayar. Kita mendapatkan kritikan, masukan dari umat yang kita layani, dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga ketika kita mampu berpikir seperti ini, kita akan menjadi lebih yakin bahwa untuk menjadi pelayan, kita memang harus berproses, berani bertumbuh. Dan saat bertumbuh itu, ada suka dan duka. Semoga kita tidak mudah ngelokro, kita belajar dari Mike Tyson, sehingga hidup kita semakin hari semakin baik. Bahkan semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.